Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul HPTLC. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang yaitu ada Unita S. Ujung, kemudian ada Nurul Musali, dan saya sendiri Cut Aja Farhan Azmi. Nah, yang saya hormati ada Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI, sebagai pengampu mata kuliah analisa farmasi pada pertemuan ini. Nah, yang pertama itu ada saya akan membacakan poin-poin penting yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini, yaitu ada pengertian HPTLC, kemudian ada prinsip kerja HPTLC, kemudian ada perbedaan HPTLC dan TLC, kemudian ada instrumen HPTLC, kemudian kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir itu ada metodologi HPTLC. Nah, di sini untuk pemateri yang pertama itu ada pengertian HPTLC yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Nurul Musali. Pada Nurul Musali, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan apa itu HPTLC. Jadi, HPTLC itu merupakan perkembangan dari metode TLC dan sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif karena metode ini dia itu menggunakan konvensional atau bisa juga dengan cara yang lebih dioptimalkan. Lalu HPTLC ini dari sisi peralatannya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan si TLC, hanya biasanya itu pada fase diam ukuran pori dari fase penyerapan lebih kecil, sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadinya yaitu interaksi analitik dengan absorban pada permukaan yang lebih luas. Nah, kemudian ukuran dari si lempeng ini lebih kecil karena dia itu menggunakan suatu absorban dengan pori yang lebih kecil. Hal ini akan berpengaruh terhadap waktu pengembangan yang memungkinkan lebih pendek atau dia itu lebih singkat. Lalu di sini ada prinsip kerja dari HPTLC, yaitu prinsip kerjanya itu kita itu harus memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang kita gunakan. Teknik ini biasanya itu menggunakan teknik fase diam dari plasmika dan fase geraknya itu yang disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin kita pisahkan. Nah, di sini itu ada perbedaan antara HPTLC dengan CTLC. Nah, di sini itu pada HPTLC ukuran partikel pelletnya tuh 5 sampai 7 dan pada TLC itu 10 sampai 25. Lalu ada jarak pemisahnya itu pada HPTLC itu 60 mm sampai 60 mm dan pada TLC itu 100 sampai 150. Lalu waktu pengembangan pada HPTLC ini yaitu 3 sampai 20 menit. Nah, pada si TLC ini 30 sampai 200 menit. Aplikasi pada HPTLC ini otomatis, sedangkan pada TLC ini manual. Lalu perkembangannya juga sama, pada HPTLC ini juga otomatis dan pada TLC ini juga manual. Lalu ada derivatisasi, dia itu caranya itu dengan cara mencelupkan, sedangkan pada si TLC ini dia itu pakai cara penyemprotan. Lalu ada data analisis. Nah, data analisis ini dia itu pada HPTLC ini didokumentasinya itu secara penuh. Nah, pada si TLC ini tuh didokumentasinya itu tidak sepenuhnya. Lalu pada analisis kuantitatif itu pada HPTLC itu dipakai analisis kuantitatif. Nah, pada TLC itu nggak dipakai analisis kuantitatif. Lalu ada lingkungannya. Nah, pada HPLC ini masalah lingkungannya itu tidak ada masalah, tetapi pada TLC ini tuh juga nggak ada masalah dan tapi dia tuh masalahnya itu nggak terkontrol.
Lalu ada resolusi. Resolusi pada HP TLC ini juga sangat baik dan pada TLC ini tuh kurang baik. Lalu ada prosedurnya itu, prosedur pada HP TLC ini tuh standar, sedangkan pada TLC ini tuh fleksibel. Lalu ada reproduktivitas pada HP TLC ini tuh sangat bisa dicapai. Tapi pada TLC ini dia itu biasanya susah untuk dicapai. Lalu ada sesuai CGMP, pada HP TLC ini memakai CGMP, tapi pada TLC ini enggak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita. Ya, di sini penjelasannya cukup baik. Nah, selanjutnya itu ada tentang kelebihan HPTLC yang akan saya sampaikan sendiri. Ya, HPTLC itu dia tuh juga punya beberapa kelebihan kalau kita bandingkan sama si TLC. Yang pertama, dari ketebalannya. Nah, keseragamannya itu menghasilkan garis dasar stabil dalam densitometer. Nah, kemudian kelebihannya itu dari jarak pengembangan dan waktunya itu. Waktunya itu lebih singkat kalau misalnya kita bandingkan dengan TLC, lebih tepat ya. Nah, kemudian menurut kita difusi rendah, yang artinya dia itu menghasilkan keterpaduan pita sampel gitu. Nah, kemudian kelebihannya juga dari strategi sifat reproduksibilitasnya dalam hasil kromatografinya. Nah, kemudian yang terakhir itu kelebihannya mikrosampel. Dia baik non-gram maupun pikogram yang dapat dianalisis gitu. Next slide. Nah, selain kelebihan, si PTLC ini juga punya kekurangannya dong. Nah, di mana kekurangannya itu harganya cukup mahal dan alatnya itu cukup rumit. Hal ini tentunya membuat si pengamat itu memikir dua kali gitu ya, menggunakan alat si PTLC ini. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih instrumen HPTLC ini. Yang pertama itu ada plat Yang pertama itu ada plate cutters, kemudian ada drying rack, kemudian ada plate cutter, kemudian ada immersion device, kemudian ada plate cutter, kemudian ada sample application, kemudian ada development chamber, kemudian ada derivation device, kemudian ada scanning densitometer. Nah, di sini kita bisa lihat pertama itu pengertian si plate cutter ini. Jadi ukuran platnya itu biasanya 20 kali 20 cm. Ada juga yang 10 kali 20 cm, kemudian ada juga yang 5 kali 10 cm, dan ada juga yang 5 kali 7,5 cm. Dia baik, tapi potongan lembarnya itu penting untuk mendapatkan nilai-nilai RF konstannya. Nah, plat yang biasa digunakan itu ada yang merek berupa bahan gipsum, kemudian ada yang pati, kemudian lapisan yang mengandung indikator fluoresen. Nah, kemudian plat itu dibagi menjadi dua jenis. Dia ada hand operated dan ada juga automatic plate cutter. Kalau hand operator ini dia lebih ke manual ya platnya. Dia juga bisa berfungsi dengan cara sama kayak pelapis otomatis gitu. Tapi plat ini harus didorong pakai tangan satu persatu, baru dia terangkat bagian lainnya itu. Nah, sedangkan automatic plate cutter dia itu kayak plat kaca yang bakal bakal dilapisin di bawah hopper yang diisi dengan suspensi adsorben. Nah, plat itu dia digerakkan pakai konveyor bermotor gitu, pakai kecepatan yang sama, yaitu 10 cm per detik. Nah, bisa juga dia dipastikan kecepatan itu sama atau enggak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada drying rack, di mana itu tuh sebuah rak pengering yang terdiri dari 10 nampan aluminium, lalu kotak timah untuk menyimpan baki, dan dua handle kawat untuk memindahkan tumpukan saat panas disediakan. Nah, plat pengering ini itu sangat mudah kita gunain, apalagi ketika plat TLC ini disiapinya dengan pelapis plat otomatis, terus dalam putaran besar gitu ya. Kemudian next slide. Nah, di sini ada plat cutter dan ini digunakan untuk plat HPTLC dan memotong piring. Nah, jadi dia itu dipakai untuk memotong plat HPTLC-nya itu biar mudah dan potongannya itu juga lebih tepat pastinya karena dia pakai pemotong pelat. Nah, biasanya dipotong itu setebal 3 mm.
Kemudian, dia juga berfungsi menghindari kerusakan lapisan sensitif. Jadi karena potongannya itu tadi bisa tepat, makanya risiko rusaknya itu kecil. Nggak cuma itu, dia juga bisa menghemat pengeluaran untuk dilapisi pelat, yang dia itu mempunyai kualitas yang tinggi dan mencegah off pemotongan gitu. Terus juga mudah kita baca ukurannya dari skala secara langsung. Di sini ada juga immersion device. Nah, itu tuh kayak perangkat untuk pencelupan. Kenapa kita pakai ini? Karena kalau misalnya untuk pelaksanaan pencelupan ala ini itu tepat, terus kromatogramnya itu harus direndam dulu dan ditarik dengan kecepatan yang seragam. Jadi harus terkontrol, dia harus sama kecepatannya. Nggak boleh sembarangan kita tarik. Nah, ya udah. Jadi di sini kita tahu karakteristik dari alat itu tuh kecepatannya vertikal seragam tentunya. Terus waktu untuk rendamnya itu bisa dipilih juga antara 1 sampai dengan 8 detik. Jadi bisa kita pilih. Next slide. Nah, di sini ada plate heater. Jadi pemanas plate ini dirancang untuk memanaskan plate PLC pada suhu tertentu. Nah, ini sambil kita memastikan pemanasan homogen seluruh platnya. Kemudian, reagen mudah dibersihkan. Jadi nggak sulit kalau kita udah selesai ketika memakai si alat ini. Nah, suhunya juga aktual ditampilkan secara digital. Nah, ini juga lebih gampang kan buat kita baca dan tahu suhunya itu berapa sih gitu. Kemudian temperaturnya juga dapat kita pilih antara 25 sampai dengan 200 derajat Celcius. Yang terakhir itu pemanas platnya itu terlindungi dari panas berlebih. Nah, ini juga sangat berfungsi ya. Next slide. Nah, di sini ada sampel application. Nah, konsentrasi normal sampel ini diterapkan 0,1 hingga 1 mikrogram atau mikroliter begitu untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, dia itu biasanya bervariasi dalam kuantitasinya. Hal itu tergantung penyerapan si UV-nya tadi. Ada 1 sampai dengan 5 mikroliter atau spot dan 10 mikroliter untuk aplikasi band. Gitu. Nah, kemudian aplikatornya itu bisa digunakan semprotan atau menyentuh dan bisa juga untuk memberikan teknik untuk aplikasi. Nah, next slide. Di sini, slide berikutnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada yang 3 buah alat ya untuk sampel application. Nah, di sini yang pertama itu ada manual atau nanomat. Dia ini punya fungsi untuk memudahkan penerapan sampel dalam bentuk bintik-bintik ke TLC dan HPLC lapisan begitu ya. Kemudian sampel yang digunakan itu kayak dia bintik-bintik gitu. Nah, terus di sini ada otomatik atau linomat. Ya, ini dia otomatis perangkat aplikasi sampel. Jadi sampelnya yang dimuat dalam kapasitas 1 mikroliter jarum untuk atau Hamilton Sringer lah, gitu. Syringe ya. Nah, dengan lanomat ini, eh, sampel yang disemprotkan ke kromatografi tadi yang lapisan itu di dalamnya berbentuk bel sempit itu selama penyemprotan pelarutnya itu menguap, pelarut sampelnya tadi itu menguap, terus hampir semua sampel berkonsentrasi menjadi band sempit yang panjang gitu. Nah, ketiga itu ada semi otomatik. Nah, ini dia setengah manual, kemudian setengah otomatis. Jadi alat ini tuh sebagai tempat atau band gitu secara otomatis dari rak botolnya. Nah, sampel yang baiknya diterapkan sebagai bintik-bintik melalui kotak transfer seperti 0,1 mikro menyala atau sebagai band dan tempat persegi panjang seperti 0,5 sampai dengan 50 mikro menyala pakai semprotan pada teknik begitu ya. Jadi aplikasi yang dalam bentuk persegi panjang memungkinkan aplikasi yang tepat dari volume besar dengan keluar masuk merusak lapisan. Next slide. Nah, di sini ada development chamber. Jadi dia tuh terbagi menjadi 2, ada twin throat chamber, kemudian ada automatic developing chamber atau ADC ya. Nah, pada twin throat chamber ini di sini dibilang yang pertama rendah konsumsi pelarut atau low solvent consumption. 20 liter pelarut cukup untuk pengembangan piring 20 kali 20 cm. Nah, bukan hanya menghemat pelarut ya, tapi juga mengurangi masalah pembuangan limbah. Kemudian diproduksi pra equilibriumnya dengan pelarut uap air
reproducible equilibrium with solvent vapor. Nah, untuk prakeseimbangan ini, piring TLC kita ditempatin di bak kosong, seberang palung yang berisi pelarut pengoksidasi pengondisian. Nah, untuk imbangannya itu bisa kita pakai dengan cairan apa aja dan untuk jangka waktu berapapun gitu ya. Terus mulai dari pembangunan atau start development-nya ini dimulai hanya waktu pengembangan pelarut, kemudian dimasukkan ke palung pakai plat. Kemudian ada automatic development chamber atau ADC. Nah, ini itu bisa diatur secara otomatis gitu platnya, tapi tetap dipantau oleh si ADC tadi. Nah, di sini ada derivatization device. Kenapa kita perlu derivatisasi ini? Karena dia itu bisa mengubah zat yang nggak menyerap ke dalam terdeteksi derivatif. Nah, terus meningkatnya pendeteksian juga mendeteksi semua komponen di sampelnya tadi. Dan dia juga selektivitas, mendeteksi zat-zat tertentu gitu ya. Jadi dia pemilih lah istilahnya. Terus menginduksi fluoransi juga. Ada dua contoh nih di sini platnya sebagai sprayernya. Kemudian juga ada kabinetnya. Di sini bisa kita lihat gambar, teman-teman bisa melihat di sini ada spray kabinetnya, kemudian ada sprayernya. Nah, itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Bisa dengan penyemprotan, bisa juga dengan mencelupkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan derivatisasi melalui fase gas. Nah, next slide. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, ada scanning densitometer. Nah, ini pemindai yang terhubung ke komputer. Scanner ini dia memiliki tiga sumber cahaya. Jadi sumber cahayanya itu ada lampu deuterium, ada lampu tungsten, kemudian ada lampu merkuri yang bertekanan tinggi begitu ya. Jadi teman-teman pasti tahu lah lampu ini udah nggak asing lagi terdengar pada instrumen HPLC ini. Nah, kemudian dia itu dengan kecepatan pemindahan dapat dipilih antara 1 sampai dengan 100 mm per detik begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Unita S. Ujung. Kepada Unita S. Ujung, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi HPTLC. Nah, adapun metodologi HPTLC itu terdiri dari pemilihan fase diam, pemilihan lapisan, persiapan dan aplikasi, pengembangan kromatogram, deteksi, penyemprotan, pemanasan, analisa, dan dokumentasi. Nah, yang pertama adalah pemilihan fase diam. Pemilihan fase diam pada HPTLC itu didasarkan pada sifat fisika kimia komponen sampel yang akan dipisahkan. Nah, fase diam fase diam itu dapat berupa senyawa organik maupun senyawa non-organik, anorganik. Kemudian plat yang digunakan itu umumnya plat yang berukuran 10 kali 10 ataupun 10 kali 20 cm dengan jarak penurunan yang signifikan. Selanjutnya ada analisisnya tuh dilakukan selama 7-20 menit. Nah, plat HPTLC itu memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan umumnya digunakan untuk menganalisis kuantitatif densitometrik industri farmasi. Yang kedua adalah pemilihan lapisan. Pada pemilihan lapisan terdapat dua langkah, yaitu pemilihan lapisan pencuci dan pemilihan fase gerak. Nah, pada pemilihan lapisan pencuci itu HPTLC biasanya dibersihkan di bagian tepi plat atasnya untuk menghindari kontaminasi. Nah, biasanya plat ini dibersihkan menggunakan metanol 20 mili per palung. Kemudian pemilihan fase gerak. Nah, pemilihan fase gerak didasarkan pada bahan adsorben yang digunakan sebagai fase diam dan fisika kimia dari si sampel. Nah, fase gerak itu umumnya digunakan berdasarkan selektivitasnya, yaitu ada dietil ether, metilen klorida, dan klorofrom yang digabungkan secara bersama ataupun terpisah dengan heksana. Nah, yang ketiga ada persiapan dan aplikasi.
pada persiapan dan aplikasi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu penggilingan, kemudian sonifikasi, filtrasi, ekstraksi, sentrifugasi, dan prosedur konsentrasi. Nah, prosedur konsentrasi ini dilakukan jika konsentrasi analit rendah ada di dalam sampel. Kemudian ada beberapa pelarut yang digunakan dalam persiapan dan aplikasi ini. Nah, pelarut sampel yang digunakan itu harus nonpolar dan mudah menguap. Contohnya itu metanol, etanol, dan kloroform. Yang keempat adalah pengembangan kromatogram. Pengembangan kromatogram ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas HPLC dalam menganalisis suatu sampel. Nah, plat HPLC itu dikembangkan di kamar datar, bilik kembar, ataupun ruang horizontal yang dilengkapi dengan kertas saring. Nah, pemisahan yang diperoleh dari HPLC ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada fase uap. Nah, fase uap itu berdasarkan jenis, ukuran, dan kondisi saturasi ruang selama analisis. Kemudian ada faktor suhu dan faktor kelembapan. Yang kelima adalah deteksi. Nah, deteksi sampel terjadi setelah adanya pemindaian dari sumber cahaya. Nah, ada beberapa sumber cahaya yang digunakan pada HPLC itu, yaitu lampu UV, lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Nah, deteksi sampel ini terjadi setelah adanya pemindaian dari sumber cahaya. Kemudian deteksi menggunakan sumber cahaya UV itu menjadi pilihan pertama karena bersifat non-destruktif terhadap sampel. Yang keenam adalah penyemprotan. Nah, penyemprotan itu dilakukan pada piringan sampel dan langkah pertamanya itu adalah diisi hingga 50 ml reagen ke dalam botol semprot, kemudian diletakkan piring di semprotan kabinet yang berlawanan dengan kertas saring, lalu disemprot piring dengan gerakan horizontal dan vertikal sampai piring tersebut tertutupi reagen secara homogen. Nah, kemudian dikeringkan piringan plat dengan udara yang dingin. Selanjutnya ada pemanasan. Nah, pada pemanasan, langkah yang pertama itu dihidupkan pemanas piring, kemudian diatur suhu, dan umumnya suhu yang digunakan itu adalah 200 derajat Celcius. Kemudian, ditempatkan piring pada pemanas saat suhu stabil selama 4 jam, lalu dilepaskan piring dari pemanas. Yang kedelapan adalah analisa. Nah, analisa kuantitatif HPLC itu paling modern dilakukan secara in situ. Biasanya menggunakan dengan mengukur zona sampel dan standar dengan scanner menggunakan perangkat lunak, yaitu WinCatch. Yang perangkat lunak ini dapat memindai kromatogram dengan refleksintansi hingga 100 mm per sekon. Terus pencatatan spektranya cepat, kalibrasi tunggal ataupun kalibrasi bertingkat dengan regresi linear ataupun non-linear itu dapat dianalisa dengan baik gitu. Kemudian dokumentasi. Nah, setiap piringan yang dikembangkan dalam HPLC ataupun dianalisa itu didokumentasikan menggunakan sistem dokumentasi digital di bawah UV ringan pada 254 nanometer dengan cahaya putih. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi HPLC ini yaitu HPLC merupakan perkembangan dari metode TLC yang sering digunakan dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif karena menggunakan teknik konvensional yang lebih dioptimalkan. Nah, metodologi yang dipakai pada HPLC itu terdiri dari pemilihan fase diam, pemilihan lapisan, persiapan dan aplikasi, pengembangan kromatogram, deteksi, penyemprotan, pemanasan, analisa, dan dokumentasi. Sekian dari pemaparan dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yang udah menjelaskan materi-materinya sebaik mungkin ya. Di sini ada beberapa referensi yang kami pakai dalam materi presentasi kami pada hari ini. Kemudian saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7 meminta maaf atas kekurangan materi atau yang kami sampaikan. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Selaku moderator saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.